Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Namaku Budi. Malam itu, hujan badai mencambuk tubuh kurusku tanpa ampun. Di saat aku mengorek tumpukan sampah kotor demi mencari sisa makanan untuk mengganjal perut, tanganku yang gemetar tiba-tiba menyentuh sebuah logam dingin yang tersembunyi di balik semak-semak. Sebuah benda mewah seharga ratusan juta rupiah tergeletak begitu saja. Benda yang harganya sanggup membalikan nasib melaratku dan menyelamatkan nyawa putri kecilku yang sedang meregang nyawa di gubuk reot kami. Namun, keputusan yang kuambil di malam penuh kutukan itu, justru menyeretku ke dalam sebuah pusaran takdir yang paling mengiris hati, sebuah ujian kejujuran yang menelanjangi sisa-sisa harga diriku sebagai seorang manusia. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Aku tidak tahu apakah ada orang yang sudi meluangkan waktunya untuk mendengarkan kisah kelam dari seorang laki-laki tua sepertiku. Seorang pria cacat nasib yang kesehariannya hanya berputar di antara gunungan sampah, bau busuk jalanan kota, dan tatapan jijik dari orang-orang yang berlalu lalang. Namun malam ini, aku ingin membongkar semuanya. Aku ingin menumpahkan beban maha berat yang selama ini menghimpit rongga dadaku hingga rasanya paru-paruku nyaris pecah dan aku tidak bisa bernapas lagi. Kejadian mengerikan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada sebuah rentetan rasa sakit yang panjang, keputusasaan yang sangat gelap, dan air mata darah yang mengawalinya. Semuanya bermula di sebuah gubuk reot yang dengan terpaksa aku sebut sebagai rumah. Sebuah bangunan nyaris ambruk yang berdiri ringkih di pinggiran aliran Sungai Jagir, di jantung kota Surabaya. Hujan turun dengan tingkat kelebatan yang sangat brutal malam itu. Suara rintik air kotor yang menghantam atap seng berkarat di atas kepalaku terdengar seperti ribuan paku besi yang sedang dihujamkan tepat ke gendang telingaku. Angin malam yang berhembus kencang dari arah sungai membawa hawa dingin yang menusuk-nusuk langsung ke dalam sumsum tulangku yang menua. Dinding gubuk kami, yang kenyataannya hanya terbuat dari susunan potongan triplek bekas yang sudah lapuk dan spanduk sisa kampanye tahun lalu, sama sekali tidak memiliki daya untuk menahan laju angin badai yang bertiup dengan ganas. Air hujan yang keruh mulai merembes masuk tanpa permisi dari celah-celah atap yang berlubang besar, menetes tiada henti dan membasahi lantai tanah liat yang sedari sore tadi sudah terasa sangat lembab, becek, dan menebarkan aroma lumpur yang berbau amis. Di sudut ruangan sempit yang temaram itu, diterangi oleh cahaya kuning yang berkedip-kedip redup dari sebuah lampu tempel berbahan bakar minyak tanah murahan, terbaringlah seluruh sisa duniaku. Dia adalah Aisyah, putri kecilku yang baru saja menginjak usia 7 tahun. Tubuh mungilnya terbungkus rapat dalam sebuah sarung tua bermotif kotak-kotak yang warnanya sudah memudar dan penuh dengan bekas jahitan kasar di sana-sini. Tubuh anak bungsuku itu menggigil dengan sangat hebat. Suara giginya yang gemeretak beradu menahan hawa dingin terdengar sangat memilukan. Setiap kali ia berusaha menarik napas, terdengar suara tarikan yang sangat berat, serak, dan penuh lendir dari dalam rongga dadanya yang kurus. Suara batuknya terdengar sangat kering dan menyiksa, seolah-olah ada silet tajam yang sedang mengiris langsung ulu hatiku setiap kali suara batuk itu memecah keheningan malam yang mencekam. Aku menjatuhkan kedua lututku di atas lantai tanah yang basah, tepat di samping alas tidurnya yang memprihatinkan. Alas itu hanya berupa sebuah kasur kapuk tipis yang kapuknya sudah menggumpal keras seperti batu. Aku menjulurkan tanganku yang berkulit kasar, hitam, dan penuh dengan benjolan kapalan ini untuk menyentuh kening anakku. Ya Allah, panas sekali. Kening putri kecilku terasa persis seperti bara api yang menyala-nyala. Rasa panik yang luar biasa dahsyat seketika menyergap dan membekukan seluruh aliran darah di tubuhku. Kejadian tragis ini terasa sangat familiar di ingatanku. Terlalu berbekas hingga membuatku rasanya ingin menjerit merobek langit sekencang-kencangnya. Ketakutan yang sama persis seperti yang kurasakan tepat 1 tahun yang lalu, di tempat yang serba kekurangan ini, di atas kasur kapuk keras yang sama persis. 1 tahun yang lalu, di sebuah malam jahanam yang juga diguyur badai hujan deras, Fitri, bidadari dan istriku tercinta, menghembuskan napas terakhirnya di ruangan sempit ini.
Penyakit infeksi paru-paru ganas yang menggerogoti tubuh lemahnya tidak bisa kami obati karena kami benar-benar tidak memiliki sepeser uang pun untuk sekadar membawanya ke pelataran rumah sakit. Aku mengingat dengan sangat tajam bagaimana Fitri menatapku dengan bola matanya yang semakin sayu malam itu. Napasnya sudah sangat tersengal di ujung tenggorokan, terputus-putus. Namun ia masih memaksakan diri untuk mengukir senyuman tipis dan menggenggam tanganku dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya. Ia berbisik dengan suara yang nyaris menyatu dengan suara hujan. Ia memintaku dengan sangat untuk selalu menjaga Aisyah. Ia memohon kepadaku untuk membesarkan anak sematawayang kami dengan tetesan keringat yang benar-benar halal. Pesan terakhirnya masih terus menggema dan terngiang sangat jelas di setiap sudut kepalaku. Ia berkata dengan susah payah, "Kang Budi, seberat apapun penderitaan hidup yang harus kamu jalani esok hari, sesakit apapun rasa lapar yang memelintir dan menggerogoti isi perutmu, tolong berjanji padaku, jangan pernah sedikit pun kamu beri makan anak kita dari barang yang bukan menjadi hak kita. Janji ya Kang. Jaga kehormatan keluarga kecil kita meskipun kita melarat." Tepat setelah mengucapkan kalimat itu, Fitri menutup matanya dan pergi meninggalkanku serta Aisyah untuk selama-lamanya. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya hingga suaraku serak dan habis. Aku merutuki nasibku yang seolah dikutuk, merutuki kemiskinan absolut yang membuatku tidak berdaya untuk sekadar menyelamatkan nyawa perempuan yang paling aku muliakan di dunia ini. Dan sekarang, di malam ini, bayang-bayang kematian yang kejam itu seolah kembali datang merangkak menghampiri gubuk reot kami. Malaikat maut itu seakan datang untuk kembali mengincar nyawa putri sematawayangku. Aisyah kembali terbatuk-batuk dengan sangat keras. Tubuh kurusnya melengkung kaku menahan rasa sakit yang luar biasa di bagian dadanya. Kelopak mata kecilnya terbuka perlahan-lahan, menatapku dengan pandangan yang teramat sayu dan kosong. "Bapak," panggilnya lirih dengan suara yang sangat parau dan lemah nyaris tak bertenaga. "Perut Aisyah sakit sekali, Pak." Aisyah kedinginan. Kepala Aisyah rasanya berputar-putar seperti mau pecah. Air mataku akhirnya runtuh dan menetes deras tanpa bisa kucegah lagi. Jatuh berderai tepat di atas punggung tanganku yang sedang gemetar mengusap-usap rambutnya yang lepek karena keringat dingin sebesar biji jagung. Aku buru-buru menghapus paksa air mata keputusasaan itu dengan ujung lengan bajuku yang lusuh dan basah. Aku sama sekali tidak boleh terlihat lemah dan hancur di depan mata anakku. Aku harus menjadi tameng dan pelindung satu-satunya untuk dia. "Bapak ada di sini, Enduk," jawabku cepat dengan suara yang kubuat setenang dan setegar mungkin. Meskipun di dalam rongga dadaku, hatiku sedang hancur lebur berkeping-keping menjadi debu. "Aisyah tahan sebentar ya anakku sayang. Bapak akan segera mencari cara supaya Aisyah bisa cepat sembuh. Bapak janji tidak akan membiarkan Aisyah kesakitan seperti ini." Dengan langkah kaki yang terasa seberat bongkahan besi, aku memaksakan diri untuk berdiri dan berjalan gontai menuju ke sebuah rak kayu reot yang dipenuhi rayap di sudut ruangan yang lain. Di atas rak kayu lapuk itu, tergeletak sebuah kaleng biskuit bekas yang sudah sangat berkarat di seluruh bagian pinggirnya. Kaleng kusam itulah tempat di mana aku biasanya menyimpan uang receh hasil memulung barang bekas dari pagi hingga petang. Tanganku bergetar hebat saat berusaha membuka tutup kaleng yang macet itu. Bunyi gesekan seng kaleng yang berkarat terdengar sangat nyaring dan menyayat-nyayat gendang telingaku. Aku menundukkan kepala dan melihat nanar ke bagian dasar dalam kaleng tersebut. Mataku terbelalak kosong. Di dalam sana hanya ada tumpukan debu tipis dan 2 lembar uang kertas berwarna abu-abu yang sudah sangat lecek dan kotor. 2 lembar uang Rp2.000. Total uang tunai yang aku miliki di dunia ini pada malam ini hanya Rp4.000. Aku mematung kaku seperti mayat hidup. Mataku terus menatap kosong ke arah 2 lembar uang kertas yang tidak ada harganya itu. Rp4.000. Hal apa yang bisa aku lakukan dengan uang Rp4.000 di tengah kejamnya ibu kota provinsi sebesar Surabaya ini? Jangankan untuk menyewa angkutan umum membawa Aisyah ke dokter praktik, atau sekadar menebus obat penurun panas generik di apotek pinggir jalan. Uang remeh ini bahkan sama sekali tidak cukup untuk membelikan sebungkus nasi putih berlauk tempe kering untuk mengganjal perut anakku yang sedari pagi buta tadi belum terisi makanan apapun selain air putih matang. Rongga dadaku rasanya sesak terhimpit batu besar. Aku meremas kuat-kuat ujung kaos oblongku yang bolong-bolong. Rasa putus asa yang sangat pekat dan gelap mulai merayap dan menyelimuti seluruh akal sehat di pikiranku.
Aku merasa diriku telah menjadi sosok ayah yang paling gagal dan tidak berguna di seluruh dunia ini. Aku memeras keringat bekerja dari sebelum matahari terbit hingga larut malam menyapa, menyusuri jalanan aspal kota yang panas mendidih dan dipenuhi debu knalpot, mengorek-ngorek tong sampah kotor di depan toko-toko besar dan perumahan orang kaya, hanya untuk mengumpulkan botol air mineral plastik dan tumpukan kardus bekas. Namun hasil dari semua penderitaan itu tidak pernah sekalipun cukup. Tidak pernah cukup untuk mengangkat derajat kami berdua dari dasar jurang kemiskinan yang mencekik leher ini. Aku memutar leherku dengan lambat menoleh kembali ke arah Aisyah yang terbaring lemah. Putriku itu kembali memejamkan kedua matanya. Ritme napasnya semakin cepat, tersengal-sengal, dan sangat pendek-pendek. Aku tahu pasti bahwa aku tidak bisa hanya duduk diam saja meratapi nasib di dalam gubuk ini menunggu sebuah keajaiban jatuh dari langit. Jika aku tidak mengambil tindakan nekat malam ini juga, aku bersumpah aku bisa kehilangan Aisyah untuk selamanya. Aku bisa kehilangan satu-satunya alasan mengapa aku masih sudi bertahan hidup di dunia yang kejam dan tidak adil ini. Aku bersumpah tidak akan membiarkan kejadian mengerikan 1 tahun yang lalu terulang kembali merenggut nyawa keluargaku. Allah pasti tidak akan menguji hambanya sejauh ini tanpa menyembunyikan sebuah jalan keluar di balik badai. Aku harus keluar mencari uang malam ini juga. Tidak peduli bagaimanapun caranya. Tidak peduli meskipun aku harus menukar nyawaku sendiri. Aku segera menyambar sebuah jas hujan plastik bekas berwarna kuning kusam yang sudah robek lebar di bagian punggungnya. Jas hujan tipis itu kutemukan secara tidak sengaja di tempat pembuangan sampah akhir minggu lalu. Aku memakainya dengan gerakan yang sangat tergesa-gesa. Aku melangkah kembali mendekati Aisyah untuk yang terakhir kalinya sebelum pergi. Lalu membungkuk mencium keningnya yang masih terasa membakar kulit bibirku. Aisyah, Bapak pamit pergi sebentar ya nak. Bisikku pelan tepat di dekat telinganya yang dingin. Bapak mau pergi cari barang rongsokan lagi sebentar. Aisyah tunggu Bapak di rumah ya. Tolong jangan takut ya Nduk. Bapak pasti pulang bawa obat yang bagus dan makanan enak buat perutmu. Aisyah sama sekali tidak memberikan jawaban. Tubuh kecilnya hanya terus merespon dengan menggigil hebat di dalam tidurnya yang dipenuhi kegelisahan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan seluruh sisa-sisa tenaga dan keberanian yang masih bersembunyi di dalam diriku. Aku meraih sebuah karung goni basah yang tergeletak kotor di dekat pintu masuk. Lalu dengan langkah mantap aku melangkah keluar dari gubuk reot itu menuju kegelapan malam. Tepat begitu aku membuka pintu kayu tipis yang berderit itu, angin badai malam langsung menyambar dan menampar wajahku dengan beringas. Hujan turun dengan amarah bagaikan tirai air yang sangat tebal, menghalangi pandangan mataku ke depan. Suasana di sepanjang bantaran sungai Jagir terlihat sangat gelap gulita, mencekam, dan hanya diterangi sesekali oleh kilatan cahaya petir yang menyambar-nyambar di atas langit malam yang hitam kelam. Aku menundukkan kepalaku dalam-dalam, merapatkan tubuh melawan hembusan angin yang mencoba merobohkanku, dan mulai melangkahkan kakiku yang hanya beralaskan sandal jepit tipis yang nyaris putus menembus genangan lumpur tebal dan genangan air kotor yang bau. Tujuan utamaku malam ini adalah menyisir kawasan perumahan super mewah di daerah Surabaya Barat. Di kawasan elit itu, di antara bangunan rumah-rumah megah yang berdiri angkuh bagaikan istana raja, biasanya aku memiliki peluang lebih besar untuk bisa menemukan barang-barang bekas buangan orang kaya yang masih bernilai jual lumayan tinggi di tempat pengepul rongsokan. Aku tidak peduli lagi seberapa jauh belasan kilometer jarak yang harus aku tempuh dengan berjalan kaki malam ini. Aku tidak peduli seberapa beku air hujan yang terus-menerus menusuk masuk hingga ke dalam tulang rusukku malam ini. Di dalam kepalaku yang mulai pusing ini, hanya ada satu hal yang terus-menerus berputar-putar bagai kaset rusak. Aisyah harus selamat. Aku butuh uang. Aku sangat butuh uang detik ini juga. Langkah demi langkah yang tertatih-tatih terus kususuri di atas jalanan aspal kota Surabaya yang tergenang air banjir. Tidak ada satupun kendaraan bermotor yang tampak melintas membelah badai. Kota metropolitan ini seolah-olah telah mati. Semua warganya bersembunyi aman di balik kehangatan selimut tebal di dalam rumah mereka masing-masing. Sementara aku, seorang bapak tua yang putus asa, terus berjalan terseok-seok menembus badai kemarahan alam, memanggul karung goni kosong di pundak, membawa hati yang hancur berantakan, menuju sebuah ujung malam panjang yang sama sekali tidak aku ketahui akan membawa takdir gila seperti apa untuk sisa hidupmu dan nyawa putri kecilku.
Perjalananku menyusuri neraka malam itu perlahan membawaku mendekati sebuah tempat sampah besar di ujung perumahan elit. Tempat di mana mataku menangkap sebuah kilauan logam yang aneh di balik derasnya hujan. Sebuah benda misterius yang sebentar lagi akan menguji imanku hingga ke batas kewarasan yang paling ujung. Langkah demi langkahku seret dengan susah payah membelah kejamnya malam. Jarak antara bantaran Sungai Jagir menuju kawasan perumahan elit di Surabaya Barat bukanlah sebuah perjalanan yang singkat. Apalagi bagi sepasang kaki tua yang hanya dibalut sandal jepit tipis yang sudah nyaris putus talinya. Aku terus berjalan menunduk, menyusuri trotoar panjang yang tergenang air keruh. Sesekali, cipratan air dari sisa-sisa genangan di jalan raya menghantam tubuhku dengan kasar, menambah rasa dingin yang sedari tadi sudah sukses membekukan aliran darahku. Jas hujan plastik berwarna kuning kusam yang aku kenakan sama sekali tidak memberikan kehangatan. Benda tipis itu robek di sana-sini, membiarkan air hujan yang sedingin es menusuk-nusuk kulit punggungku yang hanya berlapis kaos oblong tipis yang sudah berlubang. Setiap kali telapak kakiku menginjak aspal yang kasar, rasa nyeri menjalar hebat hingga ke pangkal paha. Otot-otot betisku berkedut menahan kelelahan yang luar biasa, sementara perutku terus-menerus mengeluarkan suara rintihan panjang. Rasa lapar ini sudah melewati batas kewajaran. Terakhir kali aku memasukkan makanan ke dalam perut adalah kemarin siang. Itu pun hanya berupa singkong rebus sisa tetangga yang sudah sedikit berbau asam. Namun, rasa perih di lambungku ini sama sekali tidak ada artinya jika dibandingkan dengan rasa sakit yang mencabik-cabik rongga dadaku setiap kali aku mengingat wajah pucat Aisyah. Bayangan anak perempuanku yang sedang menggigil meregang nyawa di atas kasur kapuk yang keras terus saja berputar-putar menghantui setiap langkahku. Aku terus memanjatkan doa di dalam hati, memohon kemurahan dari Allah. Ya Allah, tolong berikan hamba jalan keluar. Hamba mohon jangan ambil satu-satunya harta yang hamba miliki di dunia ini. Setelah berjalan tanpa henti selama lebih dari 2 jam menembus amukan badai, sayup-sayup mataku mulai menangkap pendaran cahaya terang dari lampu-lampu jalanan yang menjulang tinggi. Aku telah tiba di kawasan perumahan paling mewah di kota Surabaya ini. Sebuah kawasan tempat tinggal bagi mereka yang mungkin tidak pernah tahu bagaimana rasanya harus mengikat perut kuat-kuat dengan kain panjang hanya untuk menahan rasa lapar sebelum tidur. Gerbang perumahan itu berdiri sangat megah, menjulang angkuh seolah-olah menolak kehadiran manusia kotor dan hina sepertiku. Di balik gerbang besi yang kokoh itu, berjejer rumah-rumah raksasa yang lebih pantas disebut sebagai istana. Rumah-rumah yang halamannya saja jauh lebih luas dari keseluruhan wilayah kampung kumuh tempatku tinggal. Cahaya lampu taman yang hangat berpendar indah menembus tirai hujan, memperlihatkan kemewahan yang sangat menyilaukan mata batin manusia miskin sepertiku. Dengan mengendap-endap dan tubuh gemetar ketakutan, aku mulai menyusuri bagian luar pagar perumahan tersebut, menuju deretan tempat sampah besar yang biasanya diletakkan di sudut-sudut jalan raya perumahan. Tanganku yang keriput dan kotor mulai mengorek-ngorek isi tempat sampah pertama yang kutemui. Bau busuk sampah sisa makanan mewah bercampur dengan bau tanah yang basah langsung menyerbu rongga hidungku. Aku menyingkirkan tumpukan sisa daging, bungkus plastik makanan impor, dan kotak-kotak karton tebal yang sudah hancur lebur terkena air hujan. Nil, tidak ada satupun barang bekas yang bisa aku pungut dan aku tukarkan dengan lembaran uang. Semuanya basah kuyup, hancur, dan tidak berharga sama sekali di mata para pengepul rongsokan langgananku. Aku beralih ke tempat sampah kedua, ketiga, hingga tempat sampah yang kelima. Hasilnya tetap sama. Tanganku mulai kebas dan mati rasa karena terus-menerus bersentuhan dengan air hujan dan sampah basah. Harapan yang tadi sempat menyala kecil di dalam dadaku kini mulai padam secara perlahan, tergantikan oleh rasa putus asa yang sangat pekat dan gelap. Waktu terus berjalan tanpa belas kasihan, dan setiap detik yang terbuang sia-sia malam ini adalah nyawa bagi Aisyah yang sedang berjuang melawan maut sendirian di rumah. Air mataku kembali menetes deras, bercampur menjadi satu dengan air hujan yang membasahi seluruh wajahku. Aku menjatuhkan tubuhku yang gemetar ke atas trotoar basah yang dingin. Aku memeluk kedua lututku erat-erat, menangis terseduh-seduh meratapi ketidakberdayaan diriku sendiri. Apakah malam ini adalah malam terakhir bagiku untuk bisa mendengar suara tawa Aisyah? Apakah Allah benar-benar akan mengambil bidadari kecilku malam ini juga? Tepat pada saat rasa putus asa itu nyaris sepenuhnya menenggelamkan kewarasanku,
Mataku yang sembab dan memerah tiba-tiba menangkap sebuah pantulan cahaya yang sangat aneh. Cahaya itu berasal dari balik semak-semak tebal yang tumbuh rimbun di dekat sebuah pohon beringin besar. Tidak jauh dari tempatku terduduk menangis. Ada sesuatu yang berkilat-kilat di sana, memantulkan cahaya dari lampu jalanan yang menembus derasnya hujan. Kilauan itu bukan berasal dari botol kaca bekas, dan bukan juga dari tumpukan kaleng minuman ringan. Pantulan cahaya itu terlihat sangat berbeda, tajam, dan memiliki warna gelap yang terlihat mahal dan kokoh. Rasa penasaran yang sangat kuat tiba-tiba saja mendorong tubuhku untuk kembali berdiri tegak. Dengan langkah kaki yang diseret-seret dan napas yang memburu cepat, aku berjalan pelan mendekati semak-semak tersebut. Jantungku berdebar sangat kencang, memukul-mukul dinding dadaku dengan ritme yang tidak beraturan. Tanganku yang bergetar hebat perlahan-lahan menjulur ke depan, menyibak ranting-ranting semak yang basah dan berduri. Tepat di balik dedaunan yang rimbun itu, tersembunyi dari pandangan mata manusia yang lalu lalang, tergeletaklah sebuah benda yang akan mengubah seluruh jalan hidupku selamanya. Benda itu adalah sebuah sepeda. Namun bukan sembarang sepeda seperti yang biasa dipakai oleh anak-anak di kampungku. Ini adalah sebuah sepeda balap lipat dengan desain yang sangat luar biasa aneh dan rumit. Meskipun aku ini hanyalah seorang pemulung bodoh yang tidak bersekolah, aku bisa langsung mengetahui bahwa benda di hadapanku ini adalah barang yang luar biasa mahal. Sepeda itu berwarna hitam pekat, namun permukaannya terlihat memiliki serat-serat halus yang mengkilap elegan saat terkena cahaya. Belakangan aku baru mengetahui bahwa bahan itu bernama serat karbon, bahan yang sangat ringan namun lebih kuat dari baja. Roda sepedanya berukuran kecil namun terlihat sangat kokoh, dilengkapi dengan perangkat rem cakram yang terbuat dari logam murni yang mengkilat sempurna tanpa ada noda sedikitpun. Aku menjulurkan tanganku untuk menyentuh kerangka sepeda tersebut. Dingin, mulus, dan sangat ringan. Sepeda ini sama sekali tidak memiliki bau besi berkarat. Benda ini memancarkan aura kemewahan yang sangat kental, seolah-olah benda ini tidak pantas untuk disentuh oleh tangan kotor dan penuh lumpur milikku. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri dengan panik. Jalanan perumahan elit ini benar-benar sepi seperti sebuah kota mati. Tidak ada seorang pun yang terlihat mencari barang berharga ini. Tidak ada satupun pintu rumah yang terbuka. Sepeda mewah ini tergeletak begitu saja seolah-olah sengaja dibuang, atau mungkin pemiliknya sedang sangat terburu-buru berteduh menghindari badai dan kelupaan membawanya masuk ke dalam rumah. Aku mematung kaku di bawah guyuran hujan lebat. Tanganku masih menempel erat di atas kerangka sepeda serat karbon yang mulus itu. Seketika itu juga, sebuah pemikiran yang sangat gila melintas dengan cepat di dalam kepalaku bagaikan sambaran petir yang menyilaukan. Sepeda ini, barang mewah ini, harganya pasti bernilai puluhan bahkan mungkin ratusan juta rupiah. Jika aku membawa sepeda ini lari sekarang juga, jika aku menyembunyikannya di dalam gubuk reotku, dan besok pagi aku menjualnya ke pasar gelap atau ke penadah barang mewah, aku akan mendapatkan tumpukan lembaran uang yang tidak pernah bisa aku bayangkan seumur hidupku. Aku menelan ludahku dengan susah payah. Imajinasi liar mulai menguasai seluruh akal sehatku. Dengan uang sebanyak itu, aku bisa langsung memanggil mobil ambulans malam ini juga. Aku bisa membawa Aisyah ke rumah sakit swasta paling besar dan paling mahal di pusat kota Surabaya. Aku bisa menyewa ruangan perawatan terbaik untuk anakku, membelikan obat-obatan impor paling ampuh, dan melihat pipinya kembali merona merah. Tidak akan ada lagi batuk darah. Tidak akan ada lagi kelaparan yang menyiksa. Tidak akan ada lagi atap gubuk yang bocor saat hujan deras turun. Sepeda ini adalah jawaban langsung dari doa-doaku. Sepeda ini adalah keajaiban dari Allah yang diturunkan langsung di depan mataku pada malam jahanam ini. Ini adalah tiket keselamatanku dan keselamatan nyawa putri kecilku. Tanganku mulai mencengkeram erat setang sepeda tersebut. Aku bersiap-siap untuk mengangkatnya dan membawanya lari menembus kegelapan malam. Hatiku bersorak kegirangan menyambut bayangan keselamatan Aisyah. Namun, tepat pada saat aku baru saja mengangkat roda depan sepeda itu dari tanah basah, sebuah suara yang sangat lembut, suara yang sangat kuhafal dan kurindukan, tiba-tiba saja terdengar menggema dengan sangat tajam di dalam memori kepalaku. Suara yang membekukan seluruh pergerakan tubuhku dalam hitungan detik. Kang Budi, tolong berjanji padaku,
Jangan pernah sedikit pun kamu beri makan anak kita dari barang yang bukan menjadi hak kita. Jaga kehormatan keluarga kecil kita meskipun kita melarat. Suara mendiang istriku, Fitri. Kata-kata terakhirnya yang ia ucapkan di malam kematiannya 1 tahun yang lalu, tiba-tiba saja berputar-putar menyiksa isi kepalaku. Aku menjatuhkan kembali roda sepeda itu ke atas tanah berlumpur. Tubuhku bergetar semakin parah. Namun kali ini bukan karena hawa dingin dari hujan badai, melainkan karena perang batin yang luar biasa hebat sedang berkecamuk menghancurkan pertahananku. Sepeda ini bukan milikku. Sepeda ini adalah hak orang lain. Namun nyawa Aisyah adalah tanggung jawabku. Di tengah amukan badai kota Surabaya malam itu, aku berdiri terpaku dengan air mata yang bercucuran deras, dihadapkan pada sebuah pilihan mutlak yang akan menentukan apakah aku akan tetap menjadi manusia yang memiliki harga diri, atau berubah menjadi pencuri demi menyambung nyawa darah dagingku sendiri. Di bawah guyuran badai yang semakin mengganas di kawasan Surabaya Barat malam itu, aku masih berdiri mematung sambil terus memegangi setang sepeda serat karbon yang dingin itu. Otakku serasa lumpuh total. Tidak mampu mencerna situasi gila yang sedang menjeratku. Di satu sisi kepalaku, ada bayangan wajah pucat Aisyah yang sedang meregang nyawa menahan sakit di atas kasur kapuk yang basah di gubuk reot kami. Namun di sisi lain, suara lembut mendiang istriku, Fitri, terus-menerus menggema dengan sangat keras, mengingatkanku untuk tidak pernah menyentuh apalagi memakan hasil dari barang yang bukan menjadi hak kami. Perang batin ini benar-benar menyiksa kewarasanku. Aku memejamkan mata rapat-rapat, membiarkan air hujan dan air mata bercampur menjadi satu mengalir deras membasahi kerutan di wajah tuaku. Aku akhirnya memutuskan untuk menarik sepeda mewah itu dan berteduh di bawah sebuah pohon beringin raksasa yang daunnya cukup rimbun, tidak jauh dari tempat sampah tempat aku menemukannya. Aku berdiri meringkuk di sana, memeluk tubuhku sendiri sambil terus menjaga sepeda itu. Aku menanamkan harapan kecil di dalam dada, berharap ada sebuah mobil mewah yang tiba-tiba berputar balik untuk mencari barang berharga yang tertinggal ini. Aku menunggu dan terus menunggu. Menit demi menit berlalu terasa seperti siksaan neraka. Aku berdiri di bawah pohon itu selama 2 jam penuh. Tubuh kurusku menggigil teramat hebat hingga rasanya tulang belulangku saling beradu tajam dan hampir rontok. Namun, jalanan aspal perumahan elit itu tetap sunyi senyap seperti kuburan. Tidak ada satupun manusia yang datang menyusuri trotoar. Hujan badai justru turun semakin brutal. Karena ketakutan yang luar biasa membayangkan sepeda mahal ini ditemukan dan dicuri oleh komplotan penjahat jalanan yang sering berkeliaran, aku akhirnya membuat sebuah keputusan yang sangat berat. Aku harus membawa sepeda ini pulang ke gubukku di bantaran Sungai Jagir untuk mengamankannya sementara waktu, setidaknya sampai matahari terbit esok pagi. Perjalanan pulang membawa beban benda mewah itu terasa 1000 kali lebih berat dan menyiksa. Meskipun bahan sepeda itu sangat ringan, namun beban moral yang membebani pundakku terasa seberat gunung batu. Aku tidak berani menaikinya. Aku hanya menuntunnya dengan sangat hati-hati menembus banjir setinggi betis. Takut jika jalanan aspal yang berlubang akan merusak roda kecilnya yang mengkilap. Sesampainya aku di depan pintu gubuk reot kami, waktu sudah menunjukkan 1/3 malam terakhir. Aku mendorong pintu kayu itu perlahan-lahan. Aroma lembab lumpur sungai langsung menyambut penciumanku. Sangat kontras dengan wangi kemewahan yang entah bagaimana menguar dari sepeda ini. Aku menyandarkan sepeda itu di sudut ruangan yang paling gelap, lalu bergegas menghampiri Aisyah. Putri kecilku masih berada dalam posisi yang sama seperti saat aku tinggalkan berjam-jam yang lalu. Ia meringkuk di balik sarung kusamnya. Napasnya terdengar semakin berat dan berbunyi sangat serak. Aku meraba keningnya, dan seketika itu juga hatiku hancur lebur berkeping-keping. Demamnya sama sekali tidak turun, justru terasa semakin membakar telapak tanganku. Aku tidak membawa pulang uang sepeser pun malam ini. Aku tidak membawa pulang obat penurun panas. Aku hanya membawa pulang sebuah benda asing yang sama sekali tidak bisa dimakan dan tidak bisa menyembuhkan anakku saat ini juga. Sisa malam itu kuhabiskan dengan duduk bersimpuh di lantai tanah, menangis tanpa suara sambil terus memegangi tangan kecil Aisyah yang terasa sedingin es. Waktu merangkak dengan sangat lambat hingga akhirnya cahaya abu-abu pagi mulai menembus masuk melalui celah-celah dinding triplek gubuk kami. Hujan badai di luar sana sudah sepenuhnya reda,
menyisakan suara tetesan air dari sisa-sisa genangan di atas atap seng. Suasana pemukiman kumuh bantaran Sungai Jagir mulai terdengar riuh oleh suara langkah kaki para pemulung lain yang bersiap memulai rutinitas harian mereka mengais rezeki di tumpukan sampah kota. Aku masih terduduk lemas dengan mata yang merah bengkak karena kurang tidur dan terus-menerus menangis. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras di tiang kayu penyangga pintu gubukku. Itu adalah Kang Tejo, tetangga sebelah gubukku yang umurnya sepantaran denganku. Kang Tejo ini berbeda dengan pemulung lainnya. Ia sering nongkrong di depan toko elektronik bekas, sering menonton siaran televisi dari pinggir jalan, dan memiliki sebuah telepon genggam pintar bekas yang layarnya sudah retak-retak untuk mencari informasi di internet. "Kang Budi, kamu sudah bangun belum?" Sapa Kang Tejo sambil melongokkan kepalanya ke dalam gubukku yang tidak terkunci. Matanya yang kelelahan menyapu isi ruanganku yang sempit, hingga tiba-tiba pandangannya terpaku tajam ke sudut ruangan yang gelap. Mulut Kang Tejo terbuka lebar. Matanya melotot seolah-olah bola matanya mau melompat keluar dari kelopaknya. "Astagfirullahaladzim," teriak Kang Tejo dengan suara bergetar keras, nyaris memekakan telingaku. Ia melangkah terburu-buru masuk ke dalam gubukku tanpa permisi, langsung berlutut di depan sepeda hitam yang kusandarkan semalam. Tangannya yang kotor ragu-ragu ingin menyentuh kerangka sepeda itu. "Kang Budi, dari mana kamu dapat barang gaib ini?" tanyanya dengan napas memburu. "Ini bukan sepeda sembarangan, Kang. Ya Allah, ini sepeda lipat impor dari Inggris edisi paling terbatas di dunia. Bahannya serat karbon murni. Aku pernah melihat ulasan videonya di internet minggu lalu. Orang-orang kaya di ibu kota saling berebut untuk bisa membeli barang langka ini. Harganya sangat gila, Kang. Harganya bisa tembus 500 juta rupiah lebih di pasaran gelap." Jantungku serasa berhenti berdetak-detik itu juga. Udara di sekitarku tiba-tiba menghilang. Telingaku mendengung sangat keras. 500 juta rupiah. Angka itu berputar-putar di dalam kepalaku seperti sebuah mantra kutukan yang sangat mengerikan. Uang 500 juta rupiah bagi seorang pemulung rongsokan sepertiku bukanlah sekadar angka. Itu adalah sebuah kehidupan baru. Itu adalah jaminan keselamatan. Aku memalingkan wajahku, menatap tajam ke arah Aisyah yang kembali terbatuk-batuk hingga mengeluarkan sedikit darah dari sela-sela bibir pucatnya. Tubuh anakku semakin kurus, seolah-olah maut sedang perlahan-lahan menggerogoti daging dari tulang-tulangnya. Godaan iblis itu kembali merasuk dan menyerang setiap inci kewarasanku dengan kekuatan yang 1000 kali lipat lebih dahsyat dari semalam. Pikiran liarku mulai menyusun rencana. Jika aku diam saja, jika aku membiarkan Kang Tejo membantuku menjual sepeda ini hari ini juga kepada penadah kenalannya, kemiskinan turun-temurun yang menyiksa darah dagingku ini akan tamat hari ini juga. Dengan uang sebanyak itu, aku bisa langsung menyewa mobil mewah untuk membawa Aisyah ke rumah sakit paling besar dan paling bergengsi di pusat kota. Aku bisa membayar dokter spesialis paling mahal untuk menyembuhkan paru-parunya. Aku bisa membelikan Aisyah gaun cantik yang bersih, membelikannya seporsi nasi hangat dengan lauk daging ayam goreng setiap hari, dan memindahkannya ke sebuah rumah tembok yang hangat dan wangi. Aku bisa mengakhiri penderitaan anakku sekarang juga. Ini adalah jalan pintas yang sangat sempurna. Namun, air mataku justru mengalir semakin deras tanpa bisa kukendalikan. Di tengah hayalan kemewahan itu, bayangan wajah Fitri kembali muncul. Wajah istriku saat ia meregang nyawa, wajahnya yang penuh dengan keringat penderitaan, menatapku dengan tatapan penuh permohonan. "Tolong berjanji padaku, Kang. Jangan pernah beri makan anak kita dari barang yang bukan hak kita. Jaga kehormatan keluarga kita." Suara itu terus menusuk-nusuk dadaku bagaikan belati yang berkarat. Aku tidak tahan lagi. Aku menjatuhkan diriku ke lantai, memukul-mukul kepalaku sendiri dengan kedua kepalan tanganku. Aku menangis menjerit histeris sejadi-jadinya, tidak mempedulikan Kang Tejo yang mundur kebingungan melihat reaksiku. Aku merangkak mendekati kasur Aisyah, memeluk tubuh mungilnya yang panas membara dengan sangat erat. "Ya Allah, cobaan macam apa yang Engkau berikan kepada hamba yang hina ini? Kenapa Engkau meletakkan keselamatan anakku di atas penderitaan orang lain?" Aku menangis hingga suaraku benar-benar habis dan hanya menyisakan suara rintihan napas yang menyayat hati. Aku mencium kening Aisyah berulang kali. "Maafkan Bapak Enduk. Maafkan bapakmu yang bodoh ini.
Bapak tidak bisa memberikan uang haram untuk menyambung nyawamu. Bapak lebih rela kita mati kelaparan dalam keadaan suci, daripada hidup bergelimang harta namun harus menanggung dosa memakan hak orang lain hingga ke liang lahat. Bapak janji akan bekerja lebih keras lagi hari ini. Dengan tekad yang sudah bulat dan hati yang hancur berantakan menahan pedih, aku melepaskan pelukanku dari Aisyah. Aku mengusap air mataku dengan kasar, berdiri dengan langkah gontai dan berjalan menuju sepeda mewah tersebut. Kang Tejo masih berdiri mematung menatapku dengan tatapan tidak percaya. Aku mengabaikannya. Tanganku mulai meraba-raba bagian bawah jok sadel sepeda yang terbuat dari kulit asli yang sangat halus itu. Di sana, terikat sebuah tas kecil berwarna hitam pekat. Dengan tangan bergetar, aku membuka resleting tas kecil tersebut. Di dalamnya hanya ada sebuah kunci pas berukuran kecil, sapu tangan bersih, dan sebuah dompet kartu berbahan logam elegan. Aku membuka dompet itu, dan menemukan sekotak kartu nama tebal dengan tinta emas yang mengkilap. Mataku menyipit membaca tulisan yang tertera di atas kartu nama mewah tersebut. Terdapat sebuah nama lengkap, deretan nomor telepon genggam, dan sebuah alamat rumah yang sangat panjang dan detail. Alamat itu menunjuk ke sebuah kawasan hunian super eksklusif, sebuah klaster perumahan paling mewah yang letaknya berada di ujung paling barat kawasan elit Citraland, Surabaya. Jaraknya belasan kilometer jauhnya dari gubuk kumuh tempatku berdiri saat ini. Aku menggenggam kartu nama itu dengan sangat kuat hingga pinggirannya sedikit menekuk. Aku menatap lurus ke arah pintu gubuk yang terbuka, menatap jalanan kampung kumuh yang becek. Hari ini, dengan perut yang melilit karena belum terisi makanan sejak kemarin siang, dengan sisa tenaga yang nyaris habis, aku harus menuntun sepeda berharga ratusan juta ini berjalan kaki membelah kejamnya aspal kota Surabaya. Sebuah perjalanan panjang yang belum tentu menyambutku dengan senyuman, melainkan dengan penghinaan dan prasangka buruk dari mereka yang duduk di atas singgasana kekayaan. Kang Tejo masih terus berteriak memanggil namaku dari ambang pintu gubuk reot itu, mencoba mencegah keputusanku yang ia anggap sebagai sebuah kegilaan paling nyata. Ia mengataiku bodoh. Ia mengataiku sebagai seorang ayah yang tidak punya hati karena membuang emas berlian demi sebuah kejujuran yang tidak akan bisa membuat perut kami kenyang. Namun telingaku sudah sepenuhnya tertutup rapat. Aku menulikan pendengaranku dari segala bujuk rayu duniawi yang keluar dari mulut tetanggaku itu. Sebelum melangkah keluar, aku menyempatkan diri untuk menoleh ke belakang untuk yang terakhir kalinya. Aku menatap lekat-lekat wajah pucat pasi anakku Aisyah yang sedang berjuang keras menarik napas di atas kasur kapuk yang keras itu. Keringat dingin sebesar biji jagung terus mengalir dari keningnya. Aku menelan ludahku yang terasa sepahit empedu. Bertahanlah sebentar lagi anakku sayang. Bapak sedang mempertaruhkan sisa harga diri keluarga kita demi kehidupanmu kelak di akhirat. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim di dalam hati, aku mulai menuntun sepeda serat karbon berwarna hitam pekat itu keluar dari kawasan kumuh bantaran Sungai Jagir. Roda kecil sepeda mewah itu berputar pelan menyusuri jalanan tanah yang masih becek dan penuh lumpur sisa badai semalam. Sinar matahari pagi kota Surabaya mulai merangkak naik, memancarkan panas yang langsung menyengat kulit keriputku. Perjalanan yang harus aku tempuh hari ini bukanlah perjalanan yang mudah. Jarak dari Wonokromo menuju kawasan elit Citraland di wilayah Surabaya Barat menempuh jarak lebih dari 15 km. Bagi orang kaya, jarak itu mungkin hanya hitungan menit di dalam mobil mewah mereka yang sejuk. Namun bagi seorang pria tua rentan sepertiku, yang perutnya belum terisi sebutir nasi pun sejak kemarin siang, jarak 15 km adalah sebuah perjalanan penyiksaan yang mempertaruhkan nyawa. Langkah demi langkahku seret dengan sangat lambat. Aku menyusuri trotoar di sepanjang Jalan Raya Darmo yang mulai dipadati oleh ribuan kendaraan bermotor. Asap knalpot yang hitam pekat dan debu jalanan langsung menyergap rongga hidungku, membuatku terbatuk-batuk menahan sesak di dada. Di sepanjang perjalanan, aku menjadi pusat perhatian semua orang. Bagaimana tidak, penampilanku sangatlah kontras dan tidak masuk akal. Seorang gembel tua berpakaian compang-camping, dengan celana kain yang robek hingga ke lutut, memakai topi caping bambu yang sudah rusak ujungnya, menuntun sebuah sepeda lipat impor yang harganya setara dengan rumah mewah. Beberapa pengendara motor melambatkan laju kendaraan mereka, menatapku dengan tatapan penuh kecurigaan. Ada yang berbisik-bisik sambil menunjuk ke arahku.
Aku bahkan mendengar dengan jelas seorang ibu-ibu yang sedang berjalan di trotoar berkata kepada anaknya untuk menjauh dariku, karena ia yakin aku adalah seorang pencuri yang baru saja membobol rumah orang kaya. Hati ini rasanya perih sekali mendengar tuduhan kejam tersebut. Namun aku hanya bisa menundukkan kepalaku dalam-dalam, merapatkan bibirku yang kering dan pecah-pecah, dan terus memaksakan kedua kakiku untuk melangkah maju. Matahari semakin tinggi di atas kepala ketika aku memasuki kawasan Jalan Maijen Sungkono. Panasnya luar biasa terik. Seolah-olah ada api tak kasat mata yang sedang memanggang tubuh kurusku hidup-hidup. Keringat bercucuran membasahi seluruh kaos oblongku yang sudah penuh dengan lubang. Rasa haus yang teramat sangat mulai mencekik tenggorokanku. Mulutku terasa seperti diisi oleh pasir panas. Pemandangan di depanku mulai berputar-putar perlahan. Perutku melilit hebat, mengeluarkan bunyi rintihan yang sangat keras karena asam lambung yang terus menggerogoti dinding perutku yang kosong melompong. Setiap kali aku merasa tubuhku akan ambruk menghantam aspal yang mendidih, setiap kali pandanganku mulai menggelap, bayangan senyum manis Aisyah tiba-tiba saja muncul di pelupuk mataku. Bayangan itu menarikku kembali dari jurang ketidaksadaran. Aku memukul pahaku sendiri dengan keras untuk mengusir rasa kantuk dan lelah yang luar biasa. Tidak, Budi, kamu tidak boleh mati di pinggir jalan ini. Batinku berteriak menyemangati diri sendiri. Kamu harus menyelesaikan tugasmu. Kamu harus mengembalikan barang titipan Allah ini kepada pemilik aslinya. Langkah kakiku yang hanya beralaskan sandal jepit tipis mulai terasa melepuh. Gesekan terus-menerus dengan aspal jalanan yang kasar membuat telapak kakiku lecet dan berdarah, meninggalkan bercak-bercak merah samar di setiap langkah tertatih yang aku ambil. Setelah berjalan tanpa henti selama lebih dari 4 jam yang terasa seperti ratusan tahun, aku akhirnya melihat patung kuda raksasa yang menjadi ikon kemegahan gerbang perumahan Citraland dari kejauhan. Napasku terengah-engah hebat. Dadaku naik turun dengan sangat cepat mencoba meraup oksigen sebanyak-banyaknya. Kawasan ini sungguh berbeda dengan dunia tempatku berasal. Udara di sini terasa lebih bersih. Pepohonan besar tumbuh rindang di pinggir jalan yang sangat lebar dan mulus tanpa ada lubang sedikit pun. Bangunan rumah-rumah di sini menjulang tinggi menyerupai istana-istana raja di negeri dongeng, dengan pagar besi yang diukir indah berlapis cat emas. Aku merogoh saku celanaku yang kotor, mengeluarkan kartu nama tebal yang kini sudah basah oleh keringatku. Aku mencocokkan blok dan nomor rumah yang tertera di kartu itu dengan petunjuk jalan yang ada. Langkahku akhirnya terhenti di depan sebuah rumah yang paling besar dan paling megah di ujung jalan buntu klaster eksklusif tersebut. Rumah itu tidak memiliki pagar besi transparan, melainkan tembok beton tinggi yang menutupi seluruh isi halamannya, memberikan kesan privasi tingkat tinggi bagi pemiliknya. Gerbang utamanya terbuat dari kayu jati tebal yang dihiasi dengan logam hitam. Di samping gerbang tersebut, terdapat sebuah pos penjagaan yang dilengkapi dengan kaca gelap. Tanganku yang gemetar hebat, yang dipenuhi oleh debu aspal dan darah kering, perlahan-lahan terulur menekan sebuah tombol bel kecil yang menyala biru di dinding marmer samping gerbang. Ting-tong. Suara bel itu terdengar sangat pelan namun terasa menggemakan ketakutan di dalam rongga dadaku. Tidak lama kemudian, pintu kecil di pos penjagaan itu terbuka dengan kasar. 2 orang petugas keamanan berbadan besar dan tegap, mengenakan seragam safari berwarna biru tua yang sangat rapi, keluar menghampiriku. Wajah mereka langsung berubah garang dan penuh rasa jijik saat melihat wujudku yang sangat mengenaskan berdiri di depan gerbang istana majikan mereka. Bau keringat asam dan lumpur sungai dari tubuhku pasti sangat mengganggu penciuman mereka. "Heh orang gila, mau ngapain kamu berdiri di sini?" bentak salah satu penjaga yang memiliki kumis tebal. Suaranya menggelegar memecah kesunyian siang itu. "Pergi sana. Ini bukan tempat pembuangan sampah. Jangan bikin kotor depan rumah Bapak Bos." Aku menelan ludahku dengan susah payah, mencoba mencari suara di tenggorokanku yang sudah mengering. "Maaf Pak." Suaraku keluar dengan nada yang sangat lirih dan bergetar parah. "Saya Budi Pak. Saya datang jauh-jauh dari Wonokromo berjalan kaki untuk mengembalikan barang ini. Saya menemukan sepeda ini tergeletak di dekat tempat sampah perumahan tadi malam. Di tas kecilnya ada kartu nama yang menunjuk ke alamat rumah ini, Pak." Mata kedua penjaga itu seketika terbelalak lebar melihat sepeda serat karbon mengkilap yang sedang aku pegangi. Bukannya berterima kasih atau menunjukkan rasa lega,
Raut wajah mereka justru berubah menjadi semakin beringas dan penuh amarah. Penjaga kedua yang sedari tadi diam tiba-tiba melangkah maju dengan cepat dan langsung mendorong dadaku dengan kedua tangannya yang besar dan kuat. Tenaganya luar biasa besar. Sementara tubuhku sudah berada di batas kehancuran karena kelaparan dan kelelahan. Dorongan kasar itu membuat tubuh rentanku melayang ke belakang. Aku kehilangan keseimbangan dan jatuh terbanting dengan keras ke atas jalanan aspal paving yang panas. Terdengar suara tulang lututku beradu dengan batu jalanan, merobek celana kainku dan memunculkan darah segar yang langsung mengalir deras menuruni tulang keringku. Rasa sakit yang sangat tajam dan menyengat menyebar dengan cepat dari lutut hingga ke ubun-ubunku. Pandanganku seketika menjadi gelap gulita selama beberapa detik. Namun, bahkan di saat tubuhku terbanting tanpa ampun, kedua tanganku secara refleks memeluk erat kerangka sepeda mewah itu di atas dadaku. Aku menjadikan tubuh tuaku yang penuh tulang ini sebagai tameng bantalan agar sepeda mahal itu tidak menyentuh aspal jalanan sedikit pun, agar tidak ada satu goresan pun yang merusak cat hitamnya yang mengkilap. "Alah, jangan banyak alasan kamu gembel busuk," teriak penjaga berkumis tebal itu sambil menunjuk-nunjuk wajahku yang sedang meringis kesakitan menahan tangis di atas tanah panas. "Pasti kamu maling yang semalam mencuri sepeda Bapak Bos kan? Kamu ketakutan karena tahu di sini banyak kamera pengawas. Makanya kamu pura-pura mengembalikannya hari ini supaya tidak ditangkap polisi. Ngaku kamu. Orang miskin melarat sepertimu mana mungkin punya niat baik. Maling tetaplah maling." Tuduhan itu benar-benar menghancurkan sisa-sisa pertahanan mentalku. Air mataku akhirnya tumpah membasahi aspal yang berdebu. Aku menangis sesenggukan. Bukan karena rasa perih di lututku yang terus mengeluarkan darah, melainkan karena rasa sakit hati yang teramat dalam melihat betapa hinanya orang miskin di mata mereka yang memiliki kekuasaan. Aku mempertaruhkan nyawa anakku untuk mengembalikan barang ini utuh tanpa kurang suatu apapun. Namun balasan yang aku terima adalah sebuah penghinaan yang menginjak-injak martabatku sebagai seorang manusia ciptaan Allah. "Demi nama Allah, Pak, saya berani bersumpah di atas Al-Quran." Ucapku terbata-bata di sela-sela isak tangisku, memohon belas kasihan sambil berusaha duduk memeluk lututku yang berdarah. "Saya bukan maling, Pak. Anak saya Aisyah sedang meregang nyawa di rumah karena sakit keras. Kalau saya memang niat mencuri, sudah dari subuh tadi sepeda ini saya jual ke pasar gelap untuk biaya rumah sakit anak saya, Pak. Saya kesini murni hanya ingin mengembalikan hak majikan Bapak. Tolong percaya sama saya, Pak." Penjaga itu sama sekali tidak peduli. Ia justru mengangkat kaki kanannya yang memakai sepatu laras panjang yang keras, bersiap-siap untuk menendang tubuhku yang sudah tidak berdaya ini. Namun, tepat sebelum sepatu keras itu menghantam tulang rusukku, sebuah suara bariton yang sangat berat, tegas, dan penuh wibawa tiba-tiba saja menggelegar dari balik pintu gerbang kayu jati yang baru saja terbuka lebar secara perlahan. "Ada keributan apa ini di depan rumah saya siang-siang begini? Tahan kakimu sekarang juga sebelum saya pecat kamu hari ini juga." Semua orang langsung terdiam mematung. Angin siang yang panas seolah-olah berhenti berhembus. Aku memutar kepalaku dengan susah payah, menatap menembus air mataku ke arah sumber suara tersebut. Berdiri di sana, seorang pria muda dengan postur tubuh tegap dan kulit yang bersih terawat, menatap tajam ke arah kekacauan yang sedang terjadi tepat di depan gerbang istananya. Pria muda itu melangkah keluar dari balik gerbang kayu jati yang menjulang tinggi dengan raut wajah yang sangat tegang dan penuh amarah. Kemeja putih bersih yang membalut tubuh tegapnya tampak sangat kontras dengan suasana jalanan berdebu di siang yang terik ini. Sepatu kulitnya yang mengkilap berderap pelan menghampiri titik kekacauan tempatku tersungkur tak berdaya. Dua orang penjaga keamanan yang sedari tadi bersikap sangat beringas dan siap untuk meremukan tulang rusukku, mendadak kicep dan menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Angin siang yang tadinya terasa sangat panas membakar kulit keriputku seolah-olah berhenti berhembus sejenak, memberikan ruang bagi sebuah keheningan yang sangat mencekam di depan istana mewah kawasan Citraland Surabaya ini. "Ada apa ini sebenarnya?" Suara pria muda itu kembali menggelegar, memecah kesunyian dengan nada baritonnya yang berat dan berwibawa. Matanya yang tajam menyapu pemandangan di depannya, menatap bergantian ke arah dua penjaga rumahnya dan kemudian menatap lurus ke arahku. "Siapa kakek tua ini dan kenapa dia berdarah-darah di depan rumah saya siang bolong begini?" Penjaga berkumis tebal yang tadi mendorongku hingga jatuh terbanting ke atas aspal panas langsung gelagapan.
Ia membungkukkan badannya dengan sikap yang sangat menjilat, mencoba mencari pembenaran atas tindakan kejamnya. "Maafkan kami Tuan Muda Arya." Suara penjaga itu terdengar bergetar ketakutan. Gembel bau ini tiba-tiba datang dan membuat keributan di depan gerbang. Dia membawa sepeda lipat impor kesayangan Tuan Muda yang hilang semalam. "Kami sangat yakin dia adalah komplotan maling yang mencoba mencuri sepeda Tuan Muda. Lalu karena ketakutan melihat banyak kamera pengawas di kawasan ini, dia pura-pura mengembalikannya supaya tidak kami seret ke kantor polisi. Kami hanya menjalankan tugas untuk melindungi aset Tuan Muda." Mendengar penjelasan dari penjaganya, pria muda yang dipanggil Tuan Muda Arya itu langsung memalingkan pandangannya ke arah dadaku. Matanya seketika membesar, rahangnya mengeras, dan napasnya tertahan saat melihat benda yang sedang aku peluk erat-erat dengan kedua belah tanganku yang gemetar dan berlumuran darah kotor. Itu adalah sepedanya. Sepeda balap lipat berbahan serat karbon yang semalaman penuh telah membuat seluruh isi rumah mewahnya kalang kabut mencarinya, hingga ke seluruh sudut perumahan elit di Surabaya Barat. Aku masih terbaring miring di atas jalanan aspal paving yang mendidih. Rasa perih yang amat sangat menjalar dari luka robek di lututku. Darah segar masih terus mengalir pelan menuruni tulang keringku, menetes jatuh membasahi aspal yang berdebu. Namun, meskipun tubuhku hancur dan kesakitan, kedua lenganku sama sekali tidak mengendurkan pelukannya pada kerangka sepeda mahal tersebut. Aku menjadikan tubuhku sendiri yang kurus kering dan penuh tulang ini sebagai bantal pendaratan, semata-mata agar sepeda ratusan juta rupiah ini tidak menyentuh kerasnya aspal sedikit pun, agar tidak ada satupun goresan yang merusak keindahannya. Tuan Muda Arya melangkah semakin dekat ke arahku. Bau parfum mewahnya yang sangat wangi perlahan-lahan mengalahkan bau anyir darah dan bau keringat asam yang menguar dari tubuh lusuhku. Ia berjongkok tepat di depanku, tidak mempedulikan celana kain mahalnya yang menyentuh debu jalanan. Ia menatap lekat-lekat ke dalam kedua bola mataku yang sudah sembab dan merah karena terus-menerus menangis. Tatapannya tidak memancarkan kemarahan, melainkan sebuah keterkejutan yang luar biasa besar dan rasa tidak percaya yang mendalam. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana aku, seorang kakek tua yang sangat melarat, rela tubuhnya hancur berdarah-darah demi melindungi barang miliknya. "Bapak tua," suara Tuan Muda Arya kini terdengar jauh lebih lembut dan memancarkan empati yang sangat kuat. Sangat berbeda dengan nada suaranya yang menggelegar saat membentak penjaganya tadi. "Apakah benar Bapak yang menemukan sepeda saya ini? Dari mana Bapak membawanya kemari?" Aku berusaha keras untuk menelan ludah, membasahi tenggorokanku yang terasa seperti diisi oleh ribuan jarum tajam karena dehidrasi parah. Dengan susah payah, aku melepaskan pelukanku dari sepeda itu dan mendorongnya pelan ke arah Tuan Muda Arya. Tangan keriputku yang kotor bergetar hebat saat menyerahkan tanggung jawab mahabrat itu kepadanya. "Demi nama Allah Tuan," suaraku keluar dengan sangat serak, parau, dan terputus-putus. "Saya berani bersumpah demi langit dan bumi. Saya bukan pencuri. Saya hanya seorang pemulung rongsokan dari bantaran sungai Jagir Wonokromo. Semalam saat hujan badai turun sangat deras, saya menemukan sepeda ini tergeletak begitu saja di dekat tempat sampah besar di ujung perumahan elit dekat danau. Saya tidak berani menjualnya karena saya ingat pesan mendiang istri saya." Aku berhenti sejenak untuk mengambil napas. Dadaku terasa sesak dan nyeri setiap kali aku memaksakan diri untuk berbicara. Saya melihat kartu nama Tuan di dalam tas kecil di bawah sadel sepeda ini. Pagi-pagi buta, dengan perut kosong, saya berjalan kaki menuntun sepeda ini dari gubuk saya di pinggir sungai, melewati jalanan kota Surabaya yang sangat panjang, hanya untuk mengembalikan hak milik Tuan. Saya memohon ampun jika kedatangan saya yang hina ini mengotori depan rumah Tuan yang megah. Tapi sungguh Tuan, niat saya hanya satu, mengembalikan apa yang bukan menjadi milik saya. Mendengar pengakuanku yang jujur dan tulus itu, wajah Tuan Muda Arya berubah menjadi sangat pucat. Ia tertegun, seolah-olah ada sebuah palu godam raksasa yang baru saja menghantam ulu hatinya dengan sangat telak. Ia menatap tanganku yang gemetar, menatap lututku yang robek dan berlumuran darah segar, lalu menatap wajahku yang sangat tirus, kehitaman karena terbakar terik matahari, dan dipenuhi oleh gurat-gurat penderitaan kemiskinan yang teramat panjang. Pria kaya raya ini akhirnya menyadari sebuah kenyataan yang sangat menampar nuraninya. Seorang kakek tua yang kelaparan,
Berjalan kaki belasan kilometer menembus panasnya aspal kota Surabaya dari Wonokromo hingga Citraland, mempertaruhkan nyawanya sendiri, menolak uang haram ratusan juta rupiah yang bisa dengan mudah ia dapatkan jika ia menjual sepeda ini ke pasar gelap. Tuan Muda Arya tiba-tiba berdiri dengan cepat. Ia menoleh ke arah dua penjaganya dengan tatapan mata yang menyala-nyala penuh amarah yang sangat mematikan. "Kalian berdua sungguh keterlaluan," bentaknya dengan suara yang bergetar menahan emosi yang meledak-ledak. "Kalian telah menghina dan melukai seorang malaikat yang dikirimkan Allah untuk menguji kita hari ini. Kalian buta melihat kejujuran sebesar gunung yang ada di depan mata kalian. Saya akan mengurus kalian berdua nanti. Sekarang, masuk ke dalam dan ambilkan kotak perlengkapan medis segera." Kedua penjaga itu lari terbirit-birit masuk ke dalam pekarangan rumah dengan wajah pucat pasi. Tuan Muda Arya kemudian berlutut kembali di depanku. Tangannya yang bersih dan terawat tanpa ragu-ragu memegang bahuku yang kotor dan bau keringat. Ia merogoh saku bagian dalam kemejanya, dan mengeluarkan sebuah dompet kulit buaya berwarna coklat tua yang terlihat sangat tebal. Dengan gerakan yang sangat cepat dan dipenuhi rasa bersalah yang luar biasa, ia menarik keluar tumpukan uang kertas berwarna merah cerah. Ratusan ribu rupiah dalam jumlah yang sangat banyak, mungkin mencapai belasan atau puluhan juta rupiah, berada di dalam genggamannya. Ia menyodorkan tumpukan uang itu tepat ke depan dadaku. "Bapak, saya sungguh memohon maaf atas perlakuan biadab penjaga rumah saya," ucap Tuan Muda Arya dengan suara yang sangat tulus dan penuh penyesalan. "Saya benar-benar berutang budi yang sangat besar kepada Bapak. Sepeda ini adalah peninggalan almarhum ayah saya sebelum beliau meninggal. Nilainya sangat berharga dan tidak bisa diukur dengan uang. Saya sangat panik saat menyadari sepeda ini tertinggal tadi malam karena saya terburu-buru masuk ke dalam mobil saat badai turun. Tolong Bapak, terimalah uang ini sebagai tanda terima kasih saya yang paling dalam. Ini tidak seberapa dibandingkan dengan kejujuran Bapak yang sangat luar biasa mulia. Terimalah Pak, untuk biaya berobat luka di lutut Bapak, dan untuk keluarga Bapak di rumah." Aku menatap tumpukan uang merah yang disodorkan tepat di depan hidungku. Uang itu sangat banyak. Wangi kertas uang yang baru dicetak tercium sangat jelas. Dengan uang sebanyak itu, aku bisa langsung menyewa mobil untuk menjemput Aisyah, membawanya ke rumah sakit swasta paling mahal, memberinya makanan paling enak yang belum pernah ia cicipi seumur hidupnya. Uang itu adalah jawaban atas segala penderitaan dan doa-doaku selama ini. Tanganku yang gemetar perlahan-lahan terangkat, bersiap untuk menerima tumpukan uang yang akan mengubah seluruh jalan hidupku dan nyawa anakku. Namun, tepat pada detik ketika ujung jariku hampir menyentuh lembaran uang merah itu, sebuah kesadaran spiritual yang sangat kuat tiba-tiba saja menghantam relung batinku. Aku teringat kembali pada napas tersengal-sengal Aisyah pagi tadi. Aku teringat pada janjiku kepada mendiang istriku Fitri. Jika aku menerima uang ini sekarang, apakah aku benar-benar ikhlas mengembalikan sepeda ini karena Allah, atau karena aku secara diam-diam mengharapkan imbalan dari manusia? Apakah kejujuran ini bernilai murni, atau sekadar transaksi jual-beli yang dibungkus dengan kepalsuan? Dengan sisa-sisa tenaga yang aku miliki, aku menarik kembali tanganku yang gemetar. Aku menatap mata Tuan Muda Arya dengan tatapan yang sangat sayu namun penuh dengan keteguhan hati yang tidak bisa digoyahkan. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman getir yang menyiratkan kepedihan hidup yang tak terperi. "Alhamdulillah Tuan, sepeda peninggalan ayah Tuan sudah kembali ke tangan yang berhak," ucapku dengan suara yang sangat pelan namun terdengar sangat tegas menolak pemberiannya. "Simpan kembali uang Tuan. Saya tidak membutuhkan imbalan 1 rupiah pun untuk sebuah kewajiban yang memang harus saya lakukan sebagai seorang muslim yang taat. Saya tidak menjual kejujuran saya hari ini. Saya melakukan ini semua murni karena takut akan azab Allah di akhirat kelak jika saya memakan hak milik orang lain." Aku menopangkan kedua tanganku ke aspal jalanan, berusaha sekuat tenaga untuk berdiri dengan sisa-sisa kekuatan di kedua kakiku yang gemetar hebat. Lututku yang robek dan berdarah terasa sangat nyeri saat menahan beban tubuhku. Tuan Muda Arya mematung kaku seperti patung batu. Matanya membesar menatapku tidak percaya. Tangannya yang memegang tumpukan uang itu perlahan-lahan turun terkulai lemas di samping tubuhnya. "Maafkan saya Tuan, saya harus segera pamit undur diri," ucapku sambil membungkukkan badan dengan sopan menahan rasa sakit.
Saya harus bergegas pulang berjalan kaki ke gubuk saya sekarang juga. Anak perempuan saya, satu-satunya harta yang saya miliki di dunia ini, sedang meregang nyawa karena sakit keras. Dia sedang menunggu bapaknya pulang membawa harapan. Saya permisi Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa menunggu jawaban dari Tuan Muda Arya yang masih terpaku dalam keterkejutan yang luar biasa, aku membalikkan badanku. Aku mulai melangkahkan kakiku yang pincang, menyeret tubuhku yang sudah nyaris hancur ini menjauh dari gerbang istana kemewahan tersebut. Aku berjalan tertatih-tatih di bawah sengatan matahari kota Surabaya yang semakin membakar, meninggalkan seorang pria kaya raya yang hatinya baru saja luluh lantak dihancurkan oleh ketulusan mutlak dari seorang gembel melarat yang menolak tunduk pada godaan harta duniawi. Aku memutar tubuh rentanku yang sudah kehilangan hampir seluruh daya dan tenaganya. Setiap kali aku mengangkat kakiku untuk melangkah menjauh dari gerbang istana megah itu, rasa sakit yang luar biasa tajam dan menyengat langsung menyambar dari lutut kananku yang robek menganga. Darah segar yang kental dan berwarna merah gelap masih terus menetes perlahan menuruni tulang keringku, membasahi sandal jepitku yang tipis, dan meninggalkan jejak-jejak bercak merah di atas aspal jalanan perumahan Citraland yang mendidih tersengat terik matahari siang. Aku berjalan tertatih-tatih menyeret kakiku layaknya sebuah boneka kayu usang yang tali penggeraknya sudah putus. Punggungku membungkuk dalam-dalam menahan beban penderitaan yang tak kasat mata, sementara perutku yang kosong melompong sejak kemarin siang terus-menerus merintih, mengeluarkan bunyi perih yang mengiris-ngiris sisa kewarasanku yang semakin menipis. Di dalam kepalaku yang terasa pusing berputar-putar, suara bariton Tuan Muda Arya yang menawarkan tumpukan uang merah bernilai puluhan juta rupiah itu masih terus terngiang-ngiang bagaikan kaset kusut yang terus berputar. Ya Allah! Sungguh sebuah kebohongan besar jika aku mengatakan bahwa aku sama sekali tidak tergiur dengan tumpukan uang kertas yang berbau harum kekayaan itu. Sebagai seorang ayah yang melarat hina, yang anak perempuannya sedang meregang nyawa menahan sakit di atas kasur kapuk yang keras dan basah karena atap gubuk yang bocor, menolak uang sebanyak itu adalah sebuah siksaan batin paling brutal yang pernah aku alami seumur hidupku. Dengan uang pemberian itu, nyawa Aisyah bisa langsung terselamatkan hari ini juga tanpa harus menunggu esok hari. Namun, setiap kali bayangan lembaran uang penolong itu menari-nari menggoda di pelupuk mataku, wajah pucat pasi almarhumah istriku Fitri selalu muncul menghalanginya dengan tatapan yang sangat sendu. Senyum getirnya dan pesan terakhirnya tentang menjaga kehormatan keluarga dari harta haram dan syubhat selalu berhasil menamparku kembali ke alam sadar. Aku lebih memilih pulang membawa tangan kosong dan kehormatan yang utuh di mata Allah, daripada pulang membawa kekayaan duniawi yang akan menodai kesucian darah dagingku sendiri dengan memakan harta yang bukan menjadi hak sejati kami. Matahari di langit kota Surabaya siang itu seolah-olah tidak memiliki belas kasihan sedikitpun kepada manusia hina dan kotor sepertiku. Sinarnya menyengat sangat tajam tanpa ampun, membakar kulit keriputku hingga terasa melepuh dan perih. Aku terus memaksakan diri berjalan menembus jalan Hair Muhammad yang sangat lebar dan dipenuhi oleh deretan mobil-mobil mewah yang melaju kencang tanpa peduli. Asap knalpot yang tebal dan hitam berulang kali menyergap rongga pernapasku, membuatku terbatuk-batuk hebat di pinggir jalan hingga dadaku terasa mau pecah dan hancur berantakan. Pandanganku mulai berkunang-kunang berkali-kali. Jalanan aspal di depanku terlihat bergelombang seperti fata morgana ilusi di tengah padang pasir yang tandus. Rasa haus yang teramat parah membuat tenggorokanku terasa seperti disayat-sayat oleh ribuan silet berkarat setiap kali aku mencoba menelan ludahku sendiri. Aku tidak menyadari sama sekali bahwa sejak aku melangkah keluar dari gerbang perumahan elit yang angkuh itu, sebuah mobil mewah berwarna hitam pekat berjalan merayap sangat pelan, menjaga jarak aman tepat di belakangku. Mobil itu terus mengikutiku menyusuri jalanan kota yang padat merayap. Tentu saja aku yang sudah setengah mati menahan sakit ini tidak akan pernah menyangka bahwa Tuan Muda Arya, pria kaya raya yang baru saja aku tolak mentah-mentah pemberiannya yang bernilai puluhan juta itu, sedang duduk diam di balik kemudi mobil mewah tersebut. Belakangan aku baru mengetahui dari ceritanya bahwa ia sangat terguncang batinnya dan hancur hatinya melihat tetesan darahku yang berceceran di atas aspal panas. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri dari balik kaca mobilnya bagaimana seorang kakek tua yang kelaparan parah, berjalan pincang belasan kilometer demi sebuah prinsip kejujuran mutlak yang baginya mungkin sudah punah ditelan zaman modern ini. Ia tidak berani menghentikanku di tengah jalan karena ia tahu betul harga diriku tidak akan bisa dibeli dengan belas kasihan murahan.
sehingga ia hanya bisa menangis diam-diam di dalam mobil mewahnya sambil terus mengikuti jejak darahku dari belakang bagaikan seorang penjaga yang tak terlihat. Perjalanan panjang menembus neraka siang itu terasa seperti berabad-abad lamanya menyiksa fisikku. Aku menyeret kakiku yang berdarah melewati jalan Maijen Sungkono yang padat, lalu berbelok menuju arah jalan Diponegoro yang jaraknya sangat panjang membentang. Keringat dingin terus mengucur deras tanpa henti membasahi kaos oblongku yang lusuh dan berlubang. Setiap detik waktu yang berlalu mengiringi langkahku. Ketakutan yang luar biasa gelap terus-menerus menggerogoti isi dadaku tanpa ampun. Apakah Aisyah masih bernapas? Apakah bidadari kecilku itu masih kuat bertahan menahan rasa sakit di dadanya sendirian di dalam gubuk reot kami yang gelap? Ya Allah, hamba mohon dengan sangat kepada kebesaran-Mu, panjangkanlah umur anakku tercinta, sisakanlah sedikit waktu untuk hamba agar bisa melihat senyum di wajahnya sekali lagi. Doaku terus-menerus merintih di dalam hati yang paling dalam merobek-robek langit. Langit perlahan-lahan mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan saat sore hari yang muram akhirnya menyapa kota ini. Aku akhirnya tiba di kawasan Wonokromo yang kumuh. Aroma amis lumpur yang membusuk dari aliran sungai Jagir langsung menyengat hidungku. Sebuah aroma busuk yang ironisnya selalu membuatku merasa sudah kembali pulang ke rumah yang sebenarnya. Langkah kakiku semakin gontai, terseret-seret, dan tidak beraturan arahnya. Tenagaku benar-benar sudah habis total, tersedot tanpa sisa oleh kejamnya aspal jalanan dan rasa lapar yang membabi buta mengoyak lambungku. Saat aku memaksakan diri melangkah memasuki lorong sempit pemukiman kumuh di bantaran sungai yang becek itu, pandanganku mendadak menjadi sangat gelap gulita. Dunia di sekelilingku berputar-putar dengan sangat kencang tidak terkendali. Kakiku yang berdarah dan gemetar hebat tidak sanggup lagi menopang berat badanku yang hanya tinggal tulang pembalut kulit. Bruk! Tubuh rentanku ambruk seketika menghantam tanah liat yang becek dan penuh kotoran pembuangan. Wajahku membentur genangan air keruh sisa badai hujan semalam dengan sangat keras. Beberapa tetangga sesama pemulung yang sedang sibuk memilah botol bekas terkejut setengah mati dan langsung berlari berhamburan menghampiriku. Aku mendengar sayup-sayup suara teriakan panik dari mulut Kang Tejo yang terus-menerus memanggil namaku. Astagfirullah Kang Budi. Kamu kenapa Kang? Ya Allah. Lututmu hancur berdarah-darah begini. Mana sepeda mahal itu Kang? Kamu kerampokan di jalan ya sampai mau mati begini. Suara Kang Tejo terdengar sangat histeris sambil berusaha sekuat tenaga mengangkat tubuhku dari kubangan lumpur. Aku menepis tangan kasar Kang Tejo dengan sisa-sisa tenaga yang masih kumiliki di ujung napasku. Aku sama sekali tidak mempedulikan rasa sakit yang meremukan tulang di sekujur tubuhku. Aku merangkak pelan di atas tanah berlumpur yang bau itu, menyeret tubuhku seperti seekor binatang jalanan yang terluka parah menuju pintu gubuk reotku yang jaraknya hanya tinggal beberapa meter lagi di depan mata. Aisyah, anakku Aisyah, rintihku dengan suara yang sangat parau, kering, dan nyaris tidak terdengar oleh siapapun. Orang-orang miskin di sekitarku terdiam mematung menahan napas melihat pemandangan yang sangat menyayat hati nurani itu. Tidak ada satu orang pun yang berani melangkah maju untuk menahanku, karena mereka melihat sorot mata keputusasaan dari seorang bapak yang sedang mencari nyawa anaknya. Dengan tangan yang gemetar hebat berlumuran lumpur kotor dan darah kering, aku menekan dan mendorong pintu kayu gubukku hingga terbuka lebar. Bunyi derit engsel pintu yang berkarat parah memecah keheningan yang sangat mencekam di dalam ruangan sempit berbau apek itu. Cahaya matahari sore yang berwarna jingga redup menyusup masuk melewati celah pintu, menerangi sosok mungil yang terbaring diam tak bergerak sedikit pun di atas kasur kapuk di sudut ruangan gelap itu. Napasku seketika terhenti total. Jantungku serasa dicabut paksa dari dalam rongga dadaku dengan sebilah pisau yang sangat tajam. Aisyah sudah tidak lagi terbatuk-batuk mengeluarkan darah. Tubuh mungilnya terbujur sangat kaku di bawah balutan sarung lusuh yang memudar warnanya itu. Wajahnya terlihat sangat pucat pasi persis seperti kapas putih. Matanya terpejam rapat dengan sisa-sisa air mata penderitaan yang sudah mengering di pipinya yang tirus kekurangan gizi. Tidak ada lagi suara tarikan napas yang berat terdengar dari dadanya. Tidak ada lagi rintihan kesakitan yang menyiksa pendengaranku sejak semalam suntuk. Ruangan kumuh itu sunyi senyap. Sesunyi kuburan yang baru saja digali. Tidak mungkin. Allah tidak mungkin memberikan takdir sekejam ini kepadaku yang sudah mengorbankan segalanya. Aku merangkak dengan sangat cepat dan brutal mendekati tepi kasurnya.
Aku melemparkan tubuhku yang hancur berantakan ini ke samping anak semata wayangku. Tanganku yang kotor dan bergetar parah terulur pelan meraih wajahnya yang diam. Dingin. Kulit pipinya terasa sangat dingin sedingin balok es di tengah badai. Aisyah, bangun enduk. Bapak sudah pulang sayang. Bapak pulang bawa kehormatan yang bersih untuk keluarga kita. Bangun anakku. Jangan tinggalkan bapak sendirian di dunia yang kejam dan busuk ini enduk. Jeritku sekeras-kerasnya mengoyak pita suaraku hingga suaraku pecah dan menggema memilukan di seluruh penjuru pemukiman kumuh bantaran sungai itu. Aku memeluk erat tubuh kaku anakku dengan sangat posesif, menyandarkan kepalanya yang dingin di dadaku yang basah oleh air mata penyesalan dan keringat. Aku menangis meraung-raung ke arah langit atap gubukku yang bocor, merutuki nasibku yang sial, merutuki kemiskinan yang membunuh keluargaku, merutuki aspal jalanan kota Surabaya yang menahan langkahku untuk bisa pulang lebih cepat menyelamatkannya. Penderitaan batinku sudah mencapai puncaknya yang paling gila. Duniaku benar-benar hancur lebur berkeping-keping menjadi debu jalanan yang sama sekali tidak berharga. Namun, tepat di saat aku sedang tenggelam dalam lautan keputusasaan yang paling gelap gulita, meraung-raung seperti orang gila memeluk tubuh anakku yang sudah tidak berdaya, tiba-tiba saja terdengar suara deru mesin mobil yang sangat halus berhenti tepat di depan mulut gang sempit pemukiman kumuh kami. Suara bantingan pintu mobil yang berat dan mewah memecah kerumunan para pemulung yang sedang berkerumun kebingungan di depan gubukku. Terdengar suara langkah kaki sepatu kulit mahal yang berderap sangat cepat dan tergesa-gesa menerobos jalanan tanah liat yang becek dan kotor tanpa mempedulikan harganya. Pintu gubuk reyotku yang masih setengah terbuka itu tiba-tiba didorong semakin lebar dari luar dengan paksa. Berdirilah sosok Tuan Muda Arya di ambang pintu, dengan dada naik turun menahan napas yang memburu dan keringat membasahi kemeja putih mahalnya yang kini sudah kusut. Matanya yang tajam langsung terpaku tajam menatap pemandangan mengerikan di depannya. Ia melihat dengan terguncang seorang bapak tua yang lututnya hancur berdarah-darah, sedang menangis histeris memeluk sesosok tubuh anak kecil yang pucat pasi di atas kasur lapuk yang menjijikan, di dalam sebuah gubuk yang jauh lebih buruk kondisinya daripada gudang penyimpanan di rumahnya. Pria triliuner itu akhirnya melihat secara langsung, dengan mata kepalanya sendiri, wajah asli dari sebuah kemiskinan ekstrim yang merobek-robek nilai kemanusiaan. Tuan Muda Arya mematung dengan mulut setengah terbuka menahan napas. Air mata seketika menetes deras tanpa izin dari sudut matanya, membasahi pipinya yang bersih dan terawat. Ia baru saja menyadari sebuah kenyataan pahit yang sangat menampar jiwanya hingga ke dasar. Kejujuran luar biasa tanpa pamrih yang ia saksikan sendiri siang tadi di depan gerbang istananya yang megah, kejujuran yang menolak uang puluhan juta rupiah darinya, ternyata sedang dibayar lunas dengan harga sebuah nyawa yang sangat mahal di dalam gubuk neraka ini. Tuan Muda Arya berdiri mematung di ambang pintu gubuk reyotku. Matanya yang tajam membelalak lebar menyapu seluruh sudut ruangan yang berbau anyir dan lembab ini. Kemeja putih bersihnya yang mahal seketika tampak salah tempat di tengah kemiskinan ekstrim yang merobek-robek kemanusiaan ini. Pria triliuner itu melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana aku, seorang kakek tua renta yang menolak uang puluhan juta darinya siang tadi, kini sedang meraung-raung memeluk tubuh mungil yang kaku tak berdaya. Ia melihat darah segar masih menetes dari lututku yang hancur, bercampur dengan lumpur kotor dan air mataku yang membanjiri wajah Aisyah. Dalam hitungan detik, keterkejutan di wajah Tuan Muda Arya berubah menjadi sebuah kepanikan yang luar biasa dahsyat. Ia tidak mempedulikan sepatu kulit mahalnya yang menginjak lantai tanah liat becek. Ia tidak peduli kemeja putihnya bergesekan dengan dinding triplek yang dipenuhi rayap dan debu. Pria muda itu berlari menerjang masuk ke dalam gubuk, menjatuhkan kedua lututnya tepat di sebelahku. Tangannya yang besar dan bersih bergerak dengan sangat cepat, menyingkirkan tanganku yang gemetar untuk menyentuh leher Aisyah. Ia menempelkan telinganya ke dada anakku, mencari sisa-sisa detak kehidupan yang mungkin masih bersembunyi di balik tubuh kurus kering itu. "Bapak Budi, minggir sebentar," teriak Tuan Muda Arya dengan suara baritonnya yang menggelegar memecah tangisanku. "Jantungnya masih berdetak, Pak. Nadi anakmu masih berdenyut meskipun sangat lemah. Dia belum meninggal, Pak Budi. Kita belum terlambat." Mendengar kata-kata itu, duniaku yang tadinya sudah gelap gulita seolah-olah dihantam oleh kilatan cahaya petir yang sangat terang. "Jantung anakmu masih berdetak." Kalimat itu berputar-putar di dalam kepalaku, membangkitkan sisa-sisa tenaga yang entah datang dari mana.
Sebelum aku sempat memproses apa yang sedang terjadi, Tuan Muda Arya sudah menyelipkan kedua lengannya yang kuat ke bawah tubuh Aisyah. Tanpa rasa jijik sedikit pun terhadap bau keringat masam, bau lumpur sungai, dan kain sarung lusuh yang membalut anakku, ia mengangkat tubuh Aisyah ke dalam pelukannya dengan sangat erat dan penuh perlindungan. "Pak Budi, bangun sekarang juga. Ikut saya ke mobil. Kita bawa anakmu ke rumah sakit sekarang," perintahnya dengan nada yang tidak menerima penolakan sedikitpun. Aku memaksakan kakiku yang hancur untuk berdiri. Rasa sakit yang merobek lututku seolah sirna tertelan oleh kepanikan dan harapan yang kembali menyala. Tuan Muda Arya berlari menembus kerumunan pemulung yang masih ternganga di luar gubuk, membawa Aisyah menuju mobil hitam mewah yang terparkir di mulut gang pemukiman kumuh Wonokromo. Supir pribadinya yang berseragam rapi langsung melompat keluar, membukakan pintu belakang yang lebar. Tuan Muda Arya meletakkan Aisyah di atas jok kulit asli yang sangat empuk dan wangi itu, lalu menarik lenganku dengan kasar agar aku ikut masuk dan duduk di samping anakku. Aku sungkan. Aku takut darah dan lumpur di tubuhku merusak kemewahan mobil seharga miliaran rupiah ini. Namun Tuan Muda Arya justru mendorongku masuk tanpa peduli. "Jalan ke rumah sakit terbaik di Surabaya Barat sekarang juga. Jangan pedulikan lampu merah, bunyikan klakson, tabrak apapun yang menghalangi jalan kita. Nyawa anak ini taruhannya," teriak Tuan Muda Arya dari kursi depan kepada supirnya. Mobil mewah berbodi raksasa itu mengaum buas, membelah kepadatan lalu lintas sore kota Surabaya dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Di dalam kabin mobil yang kedap suara dan sangat sejuk itu, aku memangku kepala Aisyah di atas pahaku yang berdarah. Aku terus-menerus mengusap keningnya yang sedingin es, membisikkan doa-doa dan sholawat Nabi tanpa henti dengan bibirku yang gemetar hebat. "Ya Allah, hamba mohon jangan putuskan harapan ini ya Allah." Tuan Muda Arya terus menoleh ke belakang. Wajahnya tegang dan dipenuhi peluh. Ia mengeluarkan telepon genggamnya, menelepon seseorang dengan nada tinggi, memerintahkan agar dokter spesialis terbaik disiapkan menyambut kedatangan kami. Hanya butuh waktu belasan menit bagi mobil itu untuk melesat membelah jalan Boulevard Family Selatan, hingga akhirnya berhenti dengan rem mendadak di depan pintu masuk ruang darurat Rumah Sakit National Hospital yang sangat megah. Belasan perawat dan dokter berseragam bersih sudah berdiri menunggu di sana dengan ranjang dorong putih. Tuan Muda Arya melompat keluar, berteriak memerintahkan mereka untuk segera mengambil Aisyah dari pangkuanku. Mereka memindahkan tubuh mungil anakku ke atas ranjang dorong itu dan langsung berlari menyusuri lorong rumah sakit yang lampunya sangat terang benderang. Aku mencoba mengejar mereka dengan kakiku yang pincang, namun tenaga rentanku akhirnya benar-benar habis. Aku tersungkur jatuh di atas lantai marmer rumah sakit yang sangat mengkilap. Darah segar dari lututku menetes mengotori kebersihan lantai marmer tersebut. Aku hanya bisa menangis sesenggukan, menatap punggung para dokter yang membawa separuh jiwaku menghilang di balik pintu kaca buram bertuliskan ruang rawat intensif. Tuan Muda Arya berbalik arah, berjalan menghampiriku yang sedang bersujud tidak berdaya di lantai. Ia memanggil beberapa perawat lain untuk segera mengobati luka-lukaku. "Tuan," rintihku dengan suara yang hampir habis. Air mata terus mengalir tanpa bisa kuhentikan. "Terima kasih Tuan. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan." "Bapak Budi, Bapak tidak perlu berterima kasih kepada saya," potong Tuan Muda Arya dengan suara bergetar. Ia ikut berjongkok di sebelahku dan menepuk bahuku perlahan. "Allah yang mengirimkan Bapak untuk menguji saya hari ini." Kejujuran Bapak yang luar biasa itu telah menampar kesombongan saya sebagai manusia yang merasa memiliki segalanya. Bapak mengorbankan nyawa anak Bapak demi mengembalikan hak saya. Sekarang, giliran saya yang akan menggunakan seluruh harta saya untuk memastikan anakmu selamat. Saya jamin, seluruh biaya pengobatan anakmu akan saya tanggung hingga ia sembuh total, berapapun harganya. Malam itu terasa sangat panjang. Aku duduk di ruang tunggu yang dingin. Lututku sudah dibalut perban putih yang tebal. Tuan Muda Arya menolak untuk pulang. Ia duduk di seberangku, terus-menerus memantau kabar dari dokter. Setelah berjam-jam tenggelam dalam ketidakpastian yang menyiksa batin, pintu ruang rawat intensif itu akhirnya terbuka. Seorang dokter spesialis parubaya berjalan keluar dengan raut wajah kelelahan namun menyunggingkan senyum yang sangat menenangkan. Dokter itu menatap Tuan Muda Arya lalu menatapku. "Alhamdulillah,
Masa kritisnya sudah lewat. Infeksi paru-parunya sangat parah dan dia mengalami dehidrasi ekstrim. Jika terlambat 10 menit saja, kita mungkin sudah kehilangannya. Tapi dia anak yang sangat kuat. Sekarang kondisinya sudah stabil dan dia sedang tertidur pulas berkat obat-obatan. Ucap dokter tersebut yang langsung membuat pertahananku runtuh seketika. Aku langsung bersujud syukur di atas lantai rumah sakit. Menangis sejadi-jadinya mengucapkan lafaz Alhamdulillah berulang kali hingga suaraku serak. Beban maha berat yang selama setahun ini menghancurkan rongga dadaku tiba-tiba saja terangkat terbang ke angkasa. Allah telah mengembalikan nyawa Aisyah kepadaku. Allah telah menjawab doa-doa panjangku di sepertiga malam dengan cara yang sama sekali tidak pernah bisa dijangkau oleh akal sehat manusia manapun. Karma baik itu ternyata benar-benar dibayar kontan dari arah yang tidak disangka-sangka. 3 hari berlalu sejak malam jahanam yang berubah menjadi penuh keajaiban itu. Aisyah sudah dipindahkan ke ruang perawatan kelas utama yang fasilitasnya menyerupai kamar hotel bintang 5. Pipi anakku yang tadinya tirus dan pucat kini mulai menampakkan rona merah jambu yang sangat cantik. Ia sedang duduk bersandar di ranjang, memakan bubur ayam hangat dan buah-buahan segar dengan sangat lahap. Aku duduk di sampingnya, memegang tangan mungilnya. Tak henti-hentinya mengucap syukur melihat senyum manis yang selama ini hilang kini kembali menghiasi wajahnya. Tiba-tiba pintu kamar terbuka pelan. Tuan muda Arya masuk ke dalam ruangan membawa sebuah map coklat tebal. Penampilannya sangat rapi dan berwibawa. Ia tersenyum hangat melihat Aisyah yang tertawa kecil menyapanya. Ia kemudian berjalan mendekatiku, menyerahkan map coklat tebal itu langsung ke pangkuanku. Bapak Budi, ucapnya dengan nada yang sangat serius namun penuh penghormatan. Saya tidak bisa membiarkan malaikat sepertimu dan anakmu kembali ke gubuk reot di pinggir sungai itu. Di dalam map ini, ada kunci dan sertifikat sebuah rumah tembok yang sangat layak di kawasan perumahan Rungkut, sudah atas nama Bapak. Di sana tidak akan ada lagi atap bocor saat hujan turun. Selain itu, saya ingin mengangkat Bapak menjadi kepala bagian pemeliharaan aset di perusahaan induk saya. Pekerjaannya tidak berat. Bapak hanya perlu mengawasi kebersihan dan keamanan gedung. Gajinya sangat cukup untuk menyekolahkan Aisyah hingga ke perguruan tinggi nanti. Tanganku bergetar sangat hebat memegang map coklat itu. Aku menatap mata Tuan Muda Arya, mencari kebohongan atau rasa kasihan di sana. Namun yang kutemukan hanyalah ketulusan yang sangat murni. Aku menoleh ke arah Aisyah. Anak perempuanku itu tersenyum mengangguk pelan seolah-olah ia mengerti bahwa garis nasib kami telah berubah selamanya. Air mataku kembali menetes. Namun kali ini bukan air mata penderitaan darah, melainkan air mata kebahagiaan yang sangat luar biasa. Di dalam keheningan kamar rumah sakit yang mewah itu, di tengah wangi obat-obatan dan sejuknya pendingin ruangan, aku memejamkan mata dan menghela napas panjang. Suara lembut mendiang istriku, Fitri, kembali menggema di dalam kepalaku. Namun kali ini suaranya tidak lagi menyiratkan penderitaan, melainkan sebuah kedamaian yang abadi. Kang Budi, seberat apapun hidup, jangan pernah beri makan anak kita dari barang yang bukan hak kita. Jaga kehormatan keluarga kita. Kata-kata itu telah menjadi kompas yang menyelamatkan nyawa darah dagingku dari lembah kenistaan. Ujian maha berat dari Sang Pencipta telah usai, dan kemiskinan turun-temurun yang menyiksa keluargaku akhirnya benar-benar terputus pada hari ini juga oleh kebesaran takdir yang tak tertandingi.